Hari dipotong ke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jama'ah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan makalah ulumul hadis ya, judulnya adalah hadis mutawatir dan juga hadis ahad, di mana dalam makalah ini akan membahas tentang pengertian hadis mutawatir dan hadis ahad, mengetahui klarifikasi hadis mutawatir dan hadis ahad jika ditinjau dari bilangan penukilannya. Yang ketiga, agar mengetahui contoh-contoh hadis mutawatir ataupun hadis ahad. Yang keempat, untuk merujuk kita ke kitab-kitab yang memuat hadis mutawatir dan hadis ahad. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini diambil dari kata tawatara yatawataru tawaturon fahuwa mutawatirun. Nah, mutawatir ini diambil dari kata tawatara, fi'il madi dari sulasi mazid nau tsani bab kelima. Tawataro. Nah, isim maf'ulnya itu mutawatirun, mutawatir yang artinya berturut-turut. Sedangkan menurut istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang ataupun perawinya itu banyak. Ada yang bilang 10 perawi, ada yang bilang 20, 30 ataupun 300 lebih. Nuruddin mendefinisikannya sebagai hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya. Menurut akal tidak mungkin para perawi tersebut sepakat untuk berdusta atau memalsukan hadis. Nah, dari sekian banyak perawi yang meriwayatkan bahwasannya hadis tersebut adalah hadis mutawatir, maka tidak mungkin setiap para perawi, dari beberapa perawi hingga 10 lebih daripada perawi itu sepakat untuk berdusta. Nah, itu menurut Nuruddin. Dan juga syarat-syarat daripada hadis mutawatir ini, yang pertama adalah diriwayatkannya banyak perawi. Yang tadi, para ulama hadis berbeda pendapat tentang minimal jumlah banyak pada periwayatan hadis mutawatir tersebut. Di antara mereka ada yang berpendapat paling sedikit 5 orang, sebagaimana dikemukakan Al-Baqilani atau As-Sukhiri berpendapat paling sedikit 10. Pendapat lain ada yang menyebutkan, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang, ada yang mengatakan bahkan 300 orang lebih. Akan tetapi dari semua pendapat ini ada yang paling masyhur, ada yang paling kuat, yaitu 10 orang, minimal 10 orang perawi yang sah bahwasannya ini bisa disebut hadis mutawatir. Yang kedua, syarat yang kedua hadis mutawatir adalah jumlah banyak bilangan perawi tersebut terdapat pada seluruh tingkatan sanad. Jumlah banyak orang pada setiap tingkatan sanad dari awal sampai akhir sanad. Jika jumlah banyak tersebut hanya pada sebagian sanad saja, tidak dinamakan mutawatir, tetapi nanti masuk pada hadis ahad.
Kesamaan banyak para periwayat tidak berarti harus sama jumlah angka nominalnya, tetapi yang penting nilai verbalnya sama, yakni sama banyak. Misalnya pada awal sanad 2 orang, sanad kedua 3 orang, sanad berikutnya 10 orang, 20 orang dan seterusnya. Tidak dinamakan mutawatir jika sanad pertama 10 orang, sanad kedua 15 orang, sanad berikutnya 20 orang, maka itu bisa disebut hadis mutawatir. Yang ketiga, menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Maksudnya dari perkumpulan ataupun berbagai para perawi jenis yang berbeda dan pendapat yang berbeda pula, sejumlah para periwayat yang banyak ini secara logika mustahil terjadi adanya kesepakatan bohong secara tradisi. Jadi tidak mungkin sekarang dari 10 periwayatan atau 20 atau 30 perawi tersebut berdusta bahwasanya ini hadis mutawatir. Akan tapi bila mana ada yang berdusta tentang perawi tersebut, maka itu tidak dimaksud tidak tergolong dari hadis mutawatir. Yang keempat yaitu beritanya bersifat indrawi. Maksudnya berita yang diriwayatkan itu dapat didengar dengan telinga atau dilihat dengan mata kepala, tidak disandarkan kepada logika, akal seperti sifatnya alam yang baru, sandaran berita secara indrawi maksudnya dapat diindra dengan indera manusia, misalnya seperti ungkapan periwayatan. Dan selanjutnya yaitu pembagian hadis mutawatir. Nah, di sini hadis mutawatir terbagi menjadi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada mutawatir lafdi. Yang kedua ada mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafdi apabila lafaz dan maknanya mutawatir yang dirawikan oleh perawi. Contohnya, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibat wa Suwaid bin Sa'id wa Abdullah bin Amir ibni Zurarah wa Ismail bin Musa qalu haddatsana Syarikun an Abadir Rahman bin Abdillah bin Mas'ud an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yaitu contoh daripada hadis mutawatir lafdi. Ada juga hadis mutawatir maknawi, ialah hadis yang maknanya mutawatir sedangkan lafadznya tidak. Jadi hanya maknanya saja. Dalam secara sanad, secara perawi itu tidak, secara lafadznya tidak disebut mutawatir, akan tetapi maknanya disebut hadis mutawatir. Atau dengan kata lain adalah hadis yang diriwayatkan perawinya berlainan dalam menyusun redaksi pemberitaan, tapi berita pemberitaan yang berlainan itu terdapat persesuaian dan kesamaan makna pada prinsipnya. Contohnya, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadaihi fi syai'in min du'aihi illa fi istisqa'i wa innahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doanya selain dalam doa sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya sehingga nampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis yang semakna dengan yang semacam itu tidak kurang dari 30 buah dengan redaksi yang berbeda-beda. Kendati pun hadis-hadis tersebut berbeda-beda redaksinya karena mempunyai kadar mustarok, titik persamaan yang sama, yakni keadaan beliau mengangkat tangan di kala berdoa, maka hadis tersebut disebut hadis mutawatir maknawi.